saya itu belum berhenti sampai situ, Pak. Masih ada lagi cobaannya. Salah satunya yang paling parah, beliau mencabuli anak muridnya. Vicky! Vicky! Iya. Kamu yang namanya Vicky? Ada apa, Bu? Iya, saya namanya Vicky. Kamu lihat? Kamu nggak kenal? Ini anak saya nih. Depresi gara-gara kamu, tau gak? Nggak benar ya, Bu. Gak bener. Ini namanya fitnah, Bu. Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab! Polisi, tolong Pak Polisi. Huh. Baik, Jawab. jadi begini Pak. Iya, Pak. Kami sudah mendapatkan laporan dari pihak korban dan korban sendiri mengakui bahwa Bapak telah melakukan tindak asusila. Dan itu disertakan dengan visum dari rumah sakit. Iya, Pak. Tapi ini mungkin ada kesalahpahaman, Pak. Atau kekeliruan. Masalah kesalahpahaman nanti Bapak bisa silakan di kantor. Ada apa ini, Mas? Oh, enggak, Yang. Nggak tahu, aku juga bingung, Yang. Ada apa ini sebenarnya juga? Kenapa ada polisi di sini? Aku nggak ngerti, Yang. Mbak. Suami kamu ini ya. Suami kamu ini kelakuannya lihat. Bikin anak saya depresi, tau gak? Ada apa sebenarnya? Nggak ngerti, Yang. Aku nggak ngerti, Yang. Apa Jangan benar? pura-pura gak ngerti lu. Cepetan. Apa benar yang dibilang ibu ini, Mas? Aku nggak tahu, Yang. Tolong jujur. Pak, Pak, tolong Pak, jangan takut. Bawa aja, Bapak bawa aja. silakan. Jangan Proses takut aja. suami saya, Ayo. Pak. Pak, Tolong, saya, Pak. tapi Tolong, istri Kasih saya, Pak. pelajaran buat dia. Pak Ustadz, kalau dari kasus ini ngelihat bisa jadi aibnya mulai dibuka pelan-pelan gitu Pak Ustadz ya. Kalau Jadi, memang benar apa yang dia lakukan. Begini Mas Farid ya, Iya. saya sedih sekali melihat tadi sampaikan Bu Ita bahwa ada seorang tokoh agama tapi berperangnya seperti itu. Jadi ketika orang kepala lembaga pendidikan, tugas dia adalah membimbing, mengarahkan, mendidik, memberi keteladanan yang baik kepada para muridnya. Iya. Tapi yang terjadi oknum ini, seorang tokoh ini justru sebaliknya gitu. Dia justru memberikan contoh yang buruk, yaitu dengan cara menodai kemudian atau mencabuli tadi itu. Ini adalah tindakan yang sudah tidak dibenarkan dan memang sudah cocoknya tadi dimasukkan penjara. Iya. Supaya mereka penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang begini, orang para pemirsa juga dan kita semuanya, orang kadang-kadang tidak merasakan. Ketika orang berbuat jahat, kemudian tahap pertama aman, kedua aman, itu sesungguhnya bukan tidak aman. Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Maka ketika ia tidak bertobat pada titik tertentu, maka Allah akan bukakan. Nah ini adalah contoh yang sudah Allah bukakan. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukan tadi, termasuk tadi Ivan Baita, itu sudah Allah tutupi gitu. Supaya orang ini memberikan keteladanan, berbuat baik, tetapi tidak. Justru merasa, wah ini aman, ini berkedok ini. Maka akhirnya Allah buka dan apa yang terjadi? Sekarang ini sedang bukan diuji, tapi Allah hinakan itu. Ini harus difahami, ini bukan diuji, bukan musibah, tapi Allah menghinakan dia karena yang seharusnya dia menempati makom yang terbaik, makom keteladanan, tapi justru dia mengasurkan dalam masalah dia merendahkan dirinya, maka Allah hinakan, maka kemudian akhirnya Allah terjadi. Inilah yang dimaksud dengan balasan. Kita harus ingat dalam Al-Quran, setiap keburukan Allah akan berikan balasan. Setiap kebaikan Allah juga memberikan balasan kebaikan yang berlipat-lipat, begitulah. Ini juga memberikan ibrah kepada kita semua. Jangan sekali-kali kemudian bangga dengan melakukan keburukan. Tahap satu mungkin orang dia aman, tapi tahap berikutnya maka Allah akan membukakan bahkan lebih dasar lagi memberikan pelajaran. Dan Mbak Ita tadi ternyata juga inilah bagian dari doa. Karena itulah para pemirsa sekalian, untuk menghindari misalkan tadi Mbak Ita kan ada pelet macam-macam, inilah Nabi memberikan panduan untuk berdoa. Sebelum tidur ada doa-doa yang harus dibaca, bangun tidur ada berdoa, dini hari berdoa. Bahkan Nabi SAW ketika sudah ana lail dan kemudian ketika sudah gelap, apa yang selalu dibaca doanya? Selain surat Al-Ikhlas itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Itu adalah dalam rangka untuk melindungi. Yang ketika kemudian surat An-Nas, inilah yang harusnya. Jadi kalau kita buka di dalam doa kumpulan doa-doa, itu sunnah Nabi itu banyak sekali menjelaskan. Itu bagian apa? Bagian dari cara proteksi diri. Jadi sesungguhnya kita ini bisa memproteksi diri kita dengan cara mendekatkan diri. Ketika orang itu sudah dekat dengan Allah dan seterusnya, maka Allah akan berikan proteksi pada kita. Bu Ita, selama suami di penjara, kemudian Ibu Ita untuk menyambung hidup, itu dari mana? Saya jadi kayak membuka acara kalau ada pengajian gitu. Saya cuma sebagai pembuka aja, ikut-ikut aja. Jadi dari situ nanti saya dapat income sedikit lah, nggak banyak untuk menyambung hidup. Dan biayain anak iya, juga ya? anak. Dan
harta suami saya itu dikuasain sama istri pertama. Jadi selama saya menikah, waktu istri pertama ngelabrak saya, dibilang katanya saya ngabisin harta suaminya. Padahal kan saya nggak tahu ternyata masih ada yang kedua atau gimana. Sedangkan selama saya menikah saya nggak pernah dapat apa-apa sama sekali. Semuanya itu dikuasai nama istri pertama. Yang paling sedihnya Pak, kan saya dikira menikah dengan beliau tujuannya harta. Kedua orang tua saya sakit aja saya nggak bisa ngebiayain, itu mereka ngebiayai sendiri Pak. Dan Bapak tahu sampai ayah saya meninggal pas denger Pak Ustadz beliau itu masuk penjara, ayah saya udah meninggal. Dan selama beliau sakit saya nggak pernah ngasih materi, makanya saya sedih kalau saya dibilang saya ngabisin harta semuanya. Selama saya menikah nggak pernah dapat apa-apa. Saya itu hidup bukan yang masih dari awal masih masuk pesantren juga saya orang yang apa adanya, nggak pernah yang berpikiran harta karena saya juga ngerti harta juga nggak dibawa mati. Orang setelah saya meninggal aja cuma pakai kain kafan. Cuman saya sedih selama orang tua saya hidup saya nggak bisa ngebahagiain, malah bikin ayah saya meninggal. Istri saya malah itu yang bikin saya sedih Pak. Tapi jenguk boleh ayah? Jenguk yang terakhir yang pas saya dilabrak itu. Selebihnya nggak boleh ke rumah ayah sama sekali. Saya minta uang aja buat biar berobat ayah saya aja nggak dikasih. Gimana saya, ibu istrinya bilang saya ngabisin harta. Kalau nggak ibu saya dan ayah saya bisa saya obatin lebih ini. Memang umur dari udah Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Cuman kan setidaknya sebelum ayah saya meninggal kan setidaknya saya bisa ngerawat ayah saya kalau saya punya materi. Oke, Pak Ustadz, Ibu Ita merasa ada ketidakadilan nih dari istri pertama ke istri berikutnya, bahkan untuk jenguk orang tua aja seperti dia tidak boleh nih Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Katanya itu selalu suami. Kalau suami bilang ayah saya masih hidup, ayah kamu meninggal pun kalau saya larang kamu tidak hadir di kuburan itu, kamu harus dengar kata-kata suami seperti itu. Ini Mas Arda, yang tadi yang berkaitan inilah yang saya sebut di awal tadi. Ada kaitannya. Mengapa orang mau berpoligami itu syaratnya ketat? Kalau ini sudah terjadi, itu pun harus apa? Harus saling diketahui oleh antar masing istri. Apa? Gunanya supaya andai kata suami meninggal atau suami mengalami masalah tertentu, hartanya ada, itu supaya keadilan kemerataan tadi itu terjadi gitu. Jangan sampai ketidaktahuan istri yang pertama kepada yang kedua, yang ketiga menjadikan istri yang pertama tidak bisa berlaku adil ketika suaminya meninggal, hartanya menjadi dikuasai sendiri gitu. Yang kedua, kalau praktek yang terjadi dengan Bu Ita tadi, seharusnya Mbak Bu Ita ini mendapatkan hak dari harta yang dimiliki oleh suaminya. Kan ini kan suami saya nih. Dan istri yang pertama harus merelakan bahwa Mbak Ita ini memiliki hak pada harta suaminya. Karena apa? Mbak Ita punya anak keturunan dari suami tadi yang juga suaminya dari istri yang pertama tadi itu. Jadi seorang istri pertama tidak boleh menguasai penuh. Karena ada hak di tempat lain. Memang kita bisa memahami istri manapun pasti tidak merelakan kepada yang kedua seterusnya. Tetapi hukum agama, keturunan agama mesti harus diakui. Yang kedua, tadi ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua. Kalau ada seorang suami yang punya istri 2, 3 dan seterusnya, maka tidak boleh misalkan tadi itu menggunakan contoh, kamu tidak boleh menjenguk kepada ibumu sekalipun misalkan orang tua meninggal kalau tidak mengizinkan. Analog kiasnya ini berlebihan pada kasus pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu kan seorang sahabat ini punya istri, ketika dia berjuang dalam medan pertempuran dia berwasiat, kamu jangan pergi kemana-mana, jangan meninggalkan rumah sebelum saya pulang. Itu kenapa yang terjadi? Karena suaminya ingin menjaga, melindungi supaya nggak terjadi fitnah pada istrinya. Ternyata diuji oleh Allah keimanannya. Ibunya ini meninggal, keluarga orang tuanya sakit, dia tidak menjenguk karena teringat pesan tadi. Disampaikanlah kepada Nabi, Nabi tersenyum, maka berbahagialah orang tuanya, maka bagi dia walhal jannah, bagi dia adalah surga. Karena apa? Telah mendidik, mengantarkan hingga istri menjadi solehah, ketatnya pada suami. Tapi harus diingat, suaminya menjadi teladan gitu loh. Kalau konteks tadi kan nggak menjadi teladan. Jadi bagaimana kemudian menggunakan analog? Analog itu mesti kiasnya itu kias yang sempurna, tidak bisa kemudian sepotong dipakai kias, tapi sepotongnya tidak berlaku pada dirinya. Jadi inilah saya kira menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Yang berikutnya, Mbak Ita bersama anaknya masih punya hak atas harta dari suaminya, karena ini masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, yang menjadi pertanyaan dari saya adalah kan suaminya belum meninggal nih Pak Ustadz. Bukan, masuk artinya, penjara enggak? Iya. Maksudnya istri pertamanya sudah sedemikian bisa mengaturnya, iya. padahal suaminya kan belum meninggal. Betul. Ini bukan hitung-hitungan warisan. Iya. Ya tentu
kalau yang semacam ini, mohon maaf, pada istri yang pertama, ini juga masuk dalam perbuatan zalim, tidak dibolehkan. Jadi mesti kita harus menggunakan bukan perasaan emosi diri, tetapi harus menggunakan perasaan agama. Perasaan agama itu apa? Oh iya, Ita ini adalah istri daripada suami saya. Suami saya masih punya harta, dan dia punya anak dari suami saya, maka suami saya berkewajiban pada dia. Suami saya sedang berada di penjara, maka tentu harta ini mesti juga disampaikan pada dia. Kalau ini yang terjadi, maka istri yang pertama ini mendapatkan kemuliaan dan penghargaan yang tinggi, apresiasi dari tuntunan agama, karena dia telah memberikan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh Bu Ita bersama anaknya. Bu Ita, sampai sekarang gimana hubungan? Saya. Masih sah, istri sah dari... Masih, tapi saya maksud saya kesini tuh saya mau minta solusi ke Pak Ustadz gimana cara saya pengen pisah mumpung beliau itu ada di penjara. Gitu. Boleh Pak Ustadz kayak gitu Pak? Ya, jadi bukan bahasanya saya mau berpisah mumpung dia di penjara, bukan itu. Maksudnya biar tapi saya terbebas alasannya gitu. itu begini Mas Farid. Ya. Alasannya adalah ada beberapa tadi itu. Misalkan kenapa orang dibolehkan? Orang itu kenapa? Jadi kalau posisi seorang istri mau bercerai itu namanya talak hulu. Talak hulu itu ada pada seorang istri mengajukan kepada pengadilan. Tapi seorang suami itu memiliki hak otoritas cerai, menceraikannya. Misalkan kamu saya ceraikan atau kamu saya pulangkan, itu adalah bahasa-bahasa kinayah yang kemudian disahkan gitu loh. Diajukan. Tapi posisi tadi adalah talak hulu mengajukan pada pengadilan yang menyatakan bahwa kami sudah tidak sanggup lagi berumah tangga. Karena apa? Misalkan suami belum melakukan maksiat apa? Maksiat dalam hal apa? Misalkan seks tadi itu maksiat namanya. Oh, yang dia mencabut. Seks tadi itu maksiat namanya. Itu sudah melakukan kemaksiatan. Ini namanya mengingkari apa itu hubungan suami istri. Tadi kan ada ikatan, dia melakukan. Yang kedua, dia sudah di penjara, bisa memberikan nafkah lahir, nafkah batin, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak memberikan nafkah kepada dia dan kepada anaknya, maka kemudian keberatan atas ikatan pernikahan semacam ini kemudian mengajukan ke pengadilan nanti akan memanggil bukti-bukti deretan ini telah dibenarkan menurut tuntunan agama. Kalau pengadilan menyatakan cerai ini putus, maka otomatis jatuhlah tolak pernikahan antara kedua belah pihak suami dan istri ini. Artinya Bu Ita sudah boleh ya. Kalau melihat tadi perilaku tadi itu dalam tuntunan agama maka dibolehkan. Tapi misalkan kalau Mbak Ita berbesar hati, misalkan saya ingin berikan kesempatan pada suami saya, mudah-mudahan setelah keluar dari penjara dia muncul kebaikan-kebaikannya dan saya berserah diri kepada Allah, maka itu yang lebih baik kan begitu. Kalau dana itu. Tapi kalau sudah melihat tadi itu indikator tadi semuanya ini sudah memenuhi kriteria dalam tuntunan agama untuk diajukan dalam perceraian. Kenapa perceraian itu dibolehkan? Kan begini, Bu Ita? Cerai itu adalah sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Maknanya Pak, ketika sudah emergensi, tidak ada lagi pilihan lain, maka Allah memberikan ruang. Tapi sedapat mungkin ini ditahan, jangan sampai terjadi. Tapi ketika sudah maksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran dan seterusnya, maka jalan itu menjadi diperbolehkan, kan begitu. Pak Ustadz, doa dan amalan apa yang Ibu Ita bisa jalankan nih untuk mengukuhkan dirinya? Apakah dia memutuskan untuk mengajukan perceraian atau dia memberikan maaf kembali ke suami? Iya, kalau menurut saya ini kan persoalan yang sangat berat dalam berumah tangga. Yang pertama, pengakuannya adalah setiap kita mau melakukan keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kita, mesti kita harus bermunajat kepada sang pemilik kuasa dalam kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya apa? Melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu apa? Apabila ada dua jalan yang kita ragu untuk melakukan pemilihannya, maka kita meminta keputusan melalui istikharah. Yang kedua, sholat malam untuk menguatkan hati kita. Amalan-amalan yang lainnya itu adalah bagian dari cara-cara yang dituntunkan oleh agama supaya kita tetap keputusan kita berada dalam bimbingan agama. Apalagi Mbak Ita ini masih muda, masih ada ruang jangka panjang untuk apa? Untuk memberikan memantapkan kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan Allah memberkahi ikhtiarnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya. Bu Ita, mudah-mudahan saya berharap bisa segera diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz katakan dan semua masalah bisa segera selesai. Jadinya Ibu Ita bisa lebih tenang lagi jalanin kehidupan. Yang paling penting adalah tetap husnuzon sama Allah. Yang paling penting. Pak Farid, maaf saya mau tanya ke Pak Ustadz. Kalau misalkan saya udah mantep nih, saya juga udah melakukan sholat malam setiap malam untuk memantapkan ngambil keputusan itu, saya nggak berdosa kan? Ya tidak, karena kan tadi ada beberapa alasan tadi. Alasan tadi itu ada 3 alasan. Iya, alasan tadi itu. Yang pertama, suami melakukan maksiat tadi itu, jadi itu jadi dibolehkan. Bahkan di dalam hadis Nabi kan dijelaskan ketika
salah satu syarat dibolehkannya seorang suami istri mengajukan perceraian atau suami menceraikan istri, salah satunya adalah di antara pasangan itu bermaksiat kepada Allah. Apa ukuran maksiat? Yang pertama berzina. Yang kedua apa? Dia menjauhi tuntunan Allah. Yang ketiga apa? Dia melakukan syirikan. Itu juga bagian dalam rangka itu. Jadi bisa dikatakan boleh gitu ya Bu Ita ya. Alhamdulillah saya tetap mantep. Tetap mantap ya udah. Keputusan tetap ada di Bu Ita. Betul, ya. Ya, dicoba lagi sholat istiqoroh lagi. Nggak ada salahnya untuk coba lagi. Ya. Yakinkan lagi diri ya. Oke, Ya. baik terima kasih Bu Ita atas semua kisah kehidupannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz betul. ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di Baik, rumah. ya, Ada betul. benang merah yang bisa dipetik Iya. agar tidak terulang kembali. Baik. Terima kasih Kasih, Pak Pak Ustadz. Ustadz. Ya. Sama-sama. Mbak Ita. Dan pemirsa akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.